Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan rahmat, hidayah, taufik Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar adalah nikmat ketika seorang hamba dimudahkan dia mengenal agamanya, mengenal Islam. Kemudian nikmat yang terbesar sesudah seorang hamba dimudahkan untuk mengenal agamanya, yaitu seorang hamba dimudahkan dia menegakkan agamanya, menegakkan Islamnya, mengikuti petunjuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar tersebut, yaitu dengan nikmat Islam dan juga nikmat sunnah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita menetapi atau menetapkan diri kita di atas petunjuk agamanya yang sesuai dengan apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, kemudian kita melanjutkan kembali pembahasan kita masih di pembahasan tentang makna dua kalimat syahadat, dan kita masuk pembahasan dari syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah, syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, di mana pada kesempatan yang lalu kita sedikit menyinggung bahwasanya seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seorang muslim yang dia telah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia telah melakukan perjanjian akad yang sangat besar untuk bersaksi atas kalimat yang sangat agung,
dan sangat mulia. Maka orang yang bersaksi akan diterima persaksiannya manakala dia memenuhi persyaratan sebagai seorang saksi. Maka seorang muslim akan diterima persaksian syahadahnya. Persaksiannya akan la ilaha illallah manakala dia memahami syarat-syaratnya. Manakala dia mulai memahami syarat-syaratnya. Maka disinilah pada pembahasan kita, yaitu ketika kita membahas tentang makna dua kalimat syahadat, yaitu makna yang pertama, syahadat yang pertama dari makna la ilaha illallah, yang dimana pembahasan yang lalu kita sampaikan bahwasanya makna dari kalimat la ilaha illallah yaitu tidak ada, atau dalam bahasa Arabnya para ulama memberikan makna la ma'buda bihaqqin illallah, atau bisa juga dengan makna la ma'buda haqqun illallah. Bisa dengan la ma'buda bihaqqin illallah dan juga dengan makna la ma'buda haqqun illallah. Dan keduanya merupakan makna yang benar. Adapun makna dalam bahasa kita, maka makna yang benar dalam makna la ilaha illallah yaitu tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Atau kalau dengan makna la ma'buda haqqun illallah, berarti maknanya adalah tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar melainkan hanya Allah. Atau kalau disempurnakan, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Karena pengakuan bahwasanya ilah yang hak, pengakuan bahwasanya ilah yang hak, ilah yang benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharuskan kita memberikan at-ta'abbud, penghambaan, pengesaan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ ada kalimat untuk menyempurnakannya, untuk disembah dengan benar. Karena di dalam kita mengibadahi Allah, di dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita dituntut untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Di dalam kita beribadah kepada Allah dituntut untuk apa? Beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Maka beribadah kepada Allah dengan cara yang benar inilah merupakan kandungan dari makna yang nanti akan kita bahas juga insyaallah ta'ala, yaitu dari makna syahadat yang kedua. Dan makna syahadat yang kedua, yang paling agungnya, yang tertingginya, karena makna syahadat yang kedua itu ada 4, maka yang berkaitan dengan makna dari la ilaha illallah adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah boleh kita menyembahnya, atau tidak mungkin kita bisa menyembah Allah melainkan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ibadah hanya bisa kita kerjakan melalui jalur petunjuk dan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya persaksian kita tadi dibenarkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengetahui syarat-syaratnya. Maka syarat dari la ilaha illallah
syarat kalimat dari la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilm. Yaitu mengetahui, berilmu. Maka yang harus kita ketahui tentang la ilaha illallah, yang harus kita ketahui, yang harus kita ilmui tentang kalimat la ilaha illallah adalah yang berkaitan dengan maknanya. Dan pembahasan yang lalu telah kita sampaikan makna dari la ilaha illallah. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam, maka ketahuilah. Apa yang harus diketahui? Allah katakan annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, maka pahamilah bahwasanya tidak ada ilah yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah, atau tidak ada sesembahan yang benar melainkan hanya Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengetahui bahwa di sana ada ilah-ilah yang banyak, ada Tuhan-Tuhan yang banyak, ada sesembahan-sesembahan yang banyak. Karena sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia itu ada banyak sekali, dan tak terhitung jumlahnya. Bahkan pada kesempatan yang lalu kita sampaikan, Tuhan atau sesembahan yang disembah oleh manusia, diagungkan oleh manusia, jenisnya sangat banyak sekali. Ada dari benda mati, baik itu batu, baik itu pohon hidup ya, hidup kan? Batu, patung, apa lagi? Air bisa, air, terus nomor banyak sekali. Kemudian manusia, ada dari manusia, ada dari jin, ada dari malaikat, ada dari para nabi. Kemudian ada yang mereka katakan itu dewa-dewa dan yang lainnya. Maka ini semuanya hakikatnya adalah apa? Tuhan-Tuhan yang diagungkan oleh manusia. Dan itulah ilah, itulah makna dari ilah, sesembahan yang diagungkan oleh manusia. Namun di sini Allah katakan la ilaha haqqun, yang artinya semua sesembahan tersebut merupakan sesembahan yang batil, sesembahan yang tidak benar dan tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena semua sesembahan yang diagungkan, yang disembah selain Allah, mereka tidak memiliki hak dan tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Karena tidak ada satupun Tuhan-Tuhan tersebut yang disembah, yang diagungkan oleh manusia sanggup menciptakan dirinya pun tak sanggup, apalagi menciptakan yang menyembahnya, apalagi menciptakan alam semesta dan mengaturnya. Kemudian Tuhan-Tuhan tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut tidak ada yang sanggup menguasai, merajai, apalagi mengatur, menghidupkan, mematikan, menetapkan rezeki, bahkan mengatur alam semesta ini supaya tetap berjalan dengan keindahannya.
Tidak ada yang berantakan, semua berjalan sangat indah dan teratur, maka itu semuanya tidaklah sanggup untuk ditegakkan oleh Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan yang diagungkan oleh manusia dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di sini fa'lam, ketahuilah. Mungkin kita seringkali memahami, seringkali muncul sebagai seorang manusia, kalau ditanya Tuhan ada berapa, maka seringkali kita menjawab hanya Tuhan ada satu. Tuhan ada satu. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan kita, memerintahkan supaya kita paham, supaya mempelajari, supaya mengetahui. Ketahuilah oleh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, annahu la ilaha illallah. Maka di sini Allah perintahkan kita untuk memahami bahwasanya Tuhan yang diagungkan manusia itu jumlahnya banyak. Dan kita harus mengetahuinya. Kita harus mengetahuinya dan memahaminya. Karena apa? Memang kenyataannya Tuhan yang diagungkan oleh manusia bukan hanya satu. Dan di sini yang harus dipahamkan. Sehingga apa? Ketika nanti kita mengetahui Tuhan-Tuhan itu jumlahnya banyak, kemudian Allah perintahkan untuk mengakuinya, bahkan nanti di syarat yang kedua, yaitu kita harus meyakininya. Dan kita mengakuinya tadi, mengetahuinya, supaya apa? Supaya kita mempersaksikan Tuhan-Tuhan tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut merupakan sesembahan-sesembahan Tuhan-Tuhan yang batil. Dan kalau ini sudah muncul pengetahuan ini, kalau kita sebagai seorang muslim kita mengetahui Tuhan-Tuhan itu banyak jumlahnya, dan semua yang diagungkan selain Allah itu merupakan Tuhan-Tuhan selain Allah, dan ia merupakan Tuhan-Tuhan yang batil, maka di sini kita mulai menyadari, mulai tumbuh pengetahuan, mulai tumbuh rasa bahwasanya mereka adalah Tuhan-Tuhan yang tidak perlu dan tidak ada ikatan bagi kita untuk butuh sama mereka. Maka pemahaman ini harus dipahamkan dan harus diyakinkan bahwasanya Tuhan-Tuhan yang disembah, yang diagungkan oleh manusia itu jumlahnya banyak sekali, dan semuanya harus dipersaksikan sebagai Tuhan-Tuhan yang batil. Makanya Allah katakan fa'lam, ketahuilah oleh kalian tentang makna dari la ilaha illallah yang benar. Di mana makna la ilaha illallah yang benar tadi mengharuskan kita mengakui sesembahan dan Tuhan-Tuhan yang diagungkan oleh manusia itu jumlahnya banyak, dan semuanya adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Sehingga apa? Kita tidak ada lagi ikatan rasa butuh dengan mereka, bahkan tidak ada urusan bagi kita untuk mengagungkan mereka, bahkan memberikan ibadah kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga kita mulai tahu dan memahami dengan benar bahwasanya ilah yang hak, Tuhan yang benar, dan satu-satunya ilah yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikatan kita sebagai seorang hamba hanya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya butuh dan sangat butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita berikan pengagungan kita,
kecintaan kita, penghambaan kita, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah mulai pemahaman ini, pengetahuan ini muncul dengan benar, nanti ke depan perjalanan ini, pemahaman ini akan mulai benar juga. Karena apa? Kalau kita coba kita tengok, kita lihat biografi perjalanan para pendahulu kita yang saleh, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dahulu adalah orang-orang, bukan orang Islam. Mereka dahulu adalah orang-orang musyrik. Mereka dahulu adalah orang-orang yang mengagungkan bukan hanya satu Tuhan. Para sahabat adalah dahulunya sebelum masuk Islam, mereka terbiasa dan merupakan kebiasaan mereka mengagungkan Tuhan-Tuhan yang banyak, sesembahan-sesembahan yang banyak, bahkan puluhan patung, ratusan patung, dan itu semuanya berhala-berhala yang mereka agungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perhatikan, ketika mereka telah menerima seruan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka ucapkan dengan lisan mereka, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terjadi pada diri para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada saat itu juga mereka memahami betul mereka harus meninggalkan seluruh yang mereka agungkan selama ini dari berhala-berhala itu. Bahkan tidak ada sedikit pun di dalam hati mereka ikatan, rasa, kecintaan, pengagungan. Sehingga apa? Saat itu juga pun mereka langsung mendakwakan, aku mulai detik ini telah mengikuti dan telah bersaksi kepada Muhammad, telah masuk Islam dan bersaksi kepada Muhammad. Bahkan mereka ketika kembali kepada keluarganya, aku telah masuk Islam. Maka kalian mau masuk Islam atau tidak? Menunjukkan bahwasanya apa? Mereka langsung berlepas diri dari seluruh apa? Dari seluruh sesembahan-sesembahan yang diagungkan oleh manusia, berupa berhala-berhala. Bahkan tidak cukup sampai di situ, mereka pun berlepas diri dari apa? Dari orang-orang yang masih terjerumus dalam kesyirikan, yang mereka masih mengagungkan kesyirikan, hatta sampai pun itu mereka adalah keluarganya sendiri, orang tuanya sendiri, bapaknya sendiri, ibunya sendiri, saudaranya sendiri. Mereka langsung persaksikan, saya tidak ada lagi ikatan dengan kalian. Dan inilah persaksian seorang muslim. Dan inilah agungnya kalimat la ilaha illallah yang membedakan antara kesyirikan dengan tauhid. Yang dimana kalimat tauhid ini menjadikan seseorang hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan penghambaan, pengagungan kepada Tuhan-Tuhan yang diagungkan dan disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam firman-Nya surat Az-Zukhruf ayat 86, Allah katakan, illa man syahida bil haq, kecuali mereka yang telah bersaksi dengan kebenaran. Siapa yang dimasukkan yang bersaksi dengan kebenaran ini? Siapa yang persaksiannya dinyatakan benar? Berarti kalau persaksiannya dinyatakan benar, berarti persaksiannya nomor
diterima. Kata Allah, melainkan atau kecuali mereka yang mengakui kebenaran, mempersaksikan kebenaran. Dan yang dimaksud dengan mempersaksikan kebenaran di sini yaitu mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, kata Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang persaksiannya ini dibenarkan, persaksian yang dibenarkan ketika dia mempersaksikan kalimat la ilaha illallah dan diterima, yaitu mereka adalah orang-orang yang apa? Ya'lamun, yang mengetahui makna dari la ilaha illallah ini. Wahum ya'lamun, sedang mereka orang-orang yang mengerti dan memahami. Dan yang dimaksud dengan mengerti di sini adalah mengerti atau memahami dengan hati mereka apa yang diucapkan dengan lisan mereka. Mengerti dan memahami dengan hati mereka atas apa yang mereka ucapkan dengan lisannya. Karena apa? Ketika seseorang mengucapkan syahadat, maka yang mengucapkan apa? Yang mengucapkan kalimat syahadat ini adalah apa? Anggota lisan, anggota badan yang namanya lisan. Maka amalan ini, apa yang diucapkan dengan lisan ini, betul-betul ketika dia ucapkan, dia tahu, dia memahami dengan hatinya. Karena ilmu, karena pemahaman itu tempatnya di hati. Maka antara lisan dan hatinya itu satu. Dia faham, kemudian dia mengucapkannya. Dan yang jadi permasalahan kita selama ini dan yang terjadi di tubuh kaum muslimin ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, kita seringkali belum memahami maknanya. Sehingga apa? Seolah-olah kalimat ini tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki peran yang sangat besar bagi seorang muslim itu. Padahal dengan kalimat la ilaha illallah ini Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan seluruh alam. Dengan kalimat la ilaha illallah ini Allah ciptakan yang namanya manusia. Dengan kalimat la ilaha illallah ini Allah ciptakan yang namanya langit dan bumi untuk sebagai hamparan manusia dan sebagai atap manusia. Dengan kalimat la ilaha illallah ini Allah ciptakan seluruh perbendaharaan langit dan bumi untuk menghiasinya. Dan itu pun untuk manusia. Dan dengan kalimat la ilaha illallah ini pula Allah ciptakan yang namanya surga dan neraka. Maka inilah keagungan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah katakan tadi, illa man syahida bil haq. Orang yang dia persaksiannya itu benar, yaitu adalah orang-orang yang dia mempersaksikan kalimat la ilaha illallah ini dengan hatinya, maka dialah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang memahami tentang kebenaran dan keagungan kalimat la ilaha illallah ini. Maka ini syarat yang harus kita penuhi dalam diri kita. Kita harus mengetahui, harus berilmu, harus memahami tentang makna la ilaha illallah ini. Maka sekali lagi, yang harus kita pahami tentang makna la ilaha illallah dan makna la ilaha illallah yang benar adalah apa? Tidak ada
sesembahan yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah, atau tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari la ilaha illallah. Dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tentang atau yang berkaitan dengan syarat yang pertama ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat yang semisal ini banyak sekali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam." Siapa yang ia meninggal dunia, wa huwa ya'lam. Dan di sini Nabi SAW katakan apa? Dan dia tahu, dia mengetahui, dia memahami annahu la ilaha illallah, tentang kalimat la ilaha illallah, tentang makna la ilaha illallah yang benar dengan hatinya tadi, yang kemudian dia ucapkan dengan lisannya. Berarti orang yang mengucapkan dengan hanya sebatas lisannya, maka ini belum mencukupi. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi dia belum memahaminya dengan benar, belum memahami maknanya dengan benar, maka ini sekali lagi belum mencukupi. Karena Nabi SAW katakan, "Man mata wa huwa ya'lam." Karena kalau dalam riwayat yang lain, "Man kana akhiru kalamihi," siapa yang akhir dari perkataannya, yaitu ketika menjelang ajalnya tadi, ketika dia sakaratul maut, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Maka hadis-hadis yang semisal ini harus dibawa kepada makna hadis yang mulia ini, yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu man mata di sini bukan berarti yang sudah mati. Karena man mata di sini maknanya berarti apa? Siapa yang dia ketika sakaratul maut. Karena kalau sudah mati gak bisa ngomong lagi. Berarti maknanya di sini siapa yang dia akhir riwayat kehidupannya, perjalanan hidupnya, wa huwa ya'lamu, dia tahu, dia memahami annahu la ilaha illallah, tentang makna la ilaha illallah, kemudian dia ucapkan dengan lisannya di akhir riwayat perjalanannya, maka kata Nabi SAW, dakhalal jannah, pasti dijamin surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan akhir perjalanan kita semuanya mampu dan dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini, bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi kita betul-betul memahaminya dengan hati kita. Amin. Karena kata ya'lamu, sekali lagi, kata ya'lamu, kata al-ilmu ini seringkali di dalam Al-Quran itu dikaitkan dengan hati. Seringkali dikaitkan dengan apa? Dengan hati, bukan dengan sebatas di lisan saja. Karena orang yang tahu itu dia apa? Dia faham, dia mengetahui dengan hatinya. Karena orang yang tahu itu bukan hanya sekedar di lisannya. Karena orang yang bisa berbicara belum tentu dia memahami, dia mengetahui apa yang dia katakan. Makanya yang dijadikan apa?
yang dijadikan barometer adalah apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Apa yang ada dalam hati seorang hamba. Maka ketika dia mengimani dan memahami makna kalimat la ilaha illallah ini, maka insyaallah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua dari kalimat la ilaha illallah. Maka sesudah seorang hamba itu tahu, sesudah kita tahu, sesudah kita memahami, maka muncul itu al-yakin. Mulai ada keyakinan. Berarti kita tidak mungkin yakin dan tidak mungkin kita beriman kalau belum tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia lafi khusr, sungguh dalam apa? Dalam kerugian. Kemudian di situ Allah katakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tapi para ulama menjelaskan iman ini bukan sekedar iman. Karena iman itu dikatakan iman kalau dibangun di atas ilmu. Jadi iman ini harus didahului dengan ilmu. Maka proses untuk bisa menjadi beriman harus dengan menuntut ilmu. Maka tidak mungkin dan tidak dibenarkan seseorang mengaku beriman sampai dia mau menuntut ilmu, sampai dia mau menempuh jalan menuntut ilmu. Maka ini merupakan keagungan jalan yang Allah dan Rasulnya tetapkan bagi seorang muslim yang dia menempuh jalan menuntut ilmu. Karena dengan jalan inilah, dengan jalan satu-satunya inilah seorang muslim, seorang hamba, dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Maka yang Allah katakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan para ulama menjelaskan al-iman di sini adalah al-ilm. Maka tadi kita jelaskan bahwasanya al-ilmu tadi itu dikaitkan dengan hati, yaitu pemahaman, yang dimana pemahaman ini harus mulai diwujudkan dalam hati kita, yang dengannya akan tumbuh menjadi iman, menjadi keyakinan. Menjadi apa? Keyakinan. Maka al-yakin yaitu yakin serta benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Maka dari sini keraguan dan kebimbangan itu akan hilang kalau kita sudah ada ilmu. Kalau kita sudah berilmu dan memahaminya, maka keraguan dan semua kebimbangan akan hilang. Dan itulah yang dimaksud dengan apa? Al-yakin, keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Beriman kepada Allah dengan apa? La ilaha illallah. Dan beriman kepada Rasulnya berarti wa anna Muhammadan Rasulullah.
Orang yang beriman adalah orang yang sudah mengetahui tentang makna la ilaha illallah yang benar dan makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah dengan benar juga. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ada keraguan. Mereka tidak ada keraguan di dalam hatinya. Maka tadi sebagaimana yang kita telah jelaskan bahwasanya keraguan ini akan hilang kalau kita hilangkan dengan ilmu. Kalau kita mulai hilangkan keraguan tersebut dengan ilmu, mulai mau mempelajarinya dari para ulama kita, dari penjelasan-penjelasan mereka, pemahaman yang benar dari mereka. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka berjihad, berkorban dengan harta dan diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang menegakkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ini butuh pengorbanan dan perjuangan. Bahkan pengorbanan dan perjuangannya di sini Allah katakan bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka. Maka kita bisa saksikan, kita bisa melihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka telah mengucapkan dan mempersaksikan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka mereka korbankan harta mereka dan jiwa mereka. Mereka rela untuk berkorban harta mereka, mereka tinggalkan harta mereka untuk menegakkan kalimat ini. Mereka rela untuk mengorbankan harta, bahkan jiwa mereka pun mereka korbankan untuk membela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Mereka itulah orang-orang yang benar persaksiannya. Maka kalau kita belum sampai tingkat ini, berarti kita masih butuh perjuangan yang besar untuk membuktikan kalau kita adalah sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar, mereka lah orang-orang yang jujur. Maka ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, keimanan dan menjadi seorang mukmin harus dibuktikan oleh diri kita masing-masing. Karena pengakuan sebagai seorang mukmin ini bukan hanya sebatas pengakuan, tapi harus dibuktikan dengan usaha, dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Maka para sahabat Rasulullah SAW mereka berjuang dengan diri mereka, mereka rela diusir, mereka rela dicaci, dicela demi belajar dari Rasulullah SAW, demi menuntut ilmu, mengambil ilmu kepada Rasulullah SAW, mengambil dan membuktikan keimanan mereka. Maka inilah yang dituntut dari diri kita semua, agar kita masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna, orang yang beriman dengan sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya.
yaitu dia memahami dengan benar tentang makna la ilaha illallah dan juga makna wa anna Muhammadan Rasulullah beserta konsekuensinya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah dengan benar melainkan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua kalimat ini. Tidaklah seorang hamba yang menghadap Allah dengan membawa dua kalimat ini. Ghaira syakin fihima, yang dia tidak lagi ada keraguan di dalam hatinya tentang dua kalimat ini. Berarti yakin betul, paham dan yakin betul. Maka kata Nabi SAW, illa dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, maka konsep untuk masuk surga sebetulnya simpel dan sangat mudah. Namun yang jadi masalah dan yang jadi penghalang selama ini dari diri kita adalah belum tersampaikannya pemahaman dan penjelasan yang benar tentang dua kalimat yang agung ini, sehingga kita masih memahaminya satu sisi saja dan kita tidak memahaminya dari seluruh sisinya, sehingga yang dengannya kita betul-betul yakin dengan apa yang telah kita ucapkan dengan lisan kita, yang dengannya Nabi SAW menjamin ghairu syakin fihima, kalau kita betul-betul paham dan yakin dengan keduanya dan tidak ada lagi keraguan akan keduanya, maka kata Rasulullah, illa dakhalal jannah, pasti Allah jamin surga. Yang menjamin surga bukan lagi siapa? Allah saja, tapi Rasulnya pun menjamin di sini. Pasti Allah jamin surga. Dan Rasulullah SAW tegaskan di sini. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam riwayat yang lain, "Idhhab bina'layya hataini." Pergilah engkau dengan membawa kedua sandalku ini. Faman lakita min wara'i hadzal ha'id, siapa saja yang engkau temui di belakang kebun ini atau di belakang tempat ini, yashhadu an la ilaha illallah, yang dia telah bersaksi dengan pengetahuan yang benar, pemahaman yang benar, dan keyakinan yang benar tentang la ilaha illallah, mustaiqinan bihima, dengan hatinya yang yakin, dengan hati yang meyakininya, fabasyirhu bil jannah, maka berikanlah kabar gembira untuknya dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan surga.
Jadi yang menjadi bukti dari hadis yang mulia ini yaitu siapa saja sesudah para sahabat Rasulullah SAW yang mereka mau bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar, dan dia betul-betul meyakininya dengan hatinya, maka pasti dijamin dengan surga. Pasti dijamin surga. Maka syarat untuk masuk surga bagi orang yang mengucapkannya yaitu hatinya harus yakin dengan kalimat tauhid ini, dengan kalimat la ilaha illallah, serta tidak ragu-ragu terhadapnya, tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya. Maka apabila syarat tersebut tidak ada, maka akan hilang pula kalimat ini, akan hilang pula keagungan dan keutamaan dari la ilaha illallah ini. Oleh karenanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, beliau mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan redaksi mu'allaq. Kemudian Al-Hafidz Ibn Hajar meriwayatkan hadis ini dan mengatakan riwayat ini disambungkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini sanadnya sahih. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, al-yaqinu al-imanu kullu. Yakin adalah iman secara keseluruhan. Keyakinan adalah apa? Iman dengan secara keseluruhan. Was-sabru nisful iman, dan sabar adalah sebagian dari iman. Berarti keyakinan adalah keimanan itu. Maka seseorang tidak akan beriman tanpa keyakinan. Tanpa keyakinan. Maka tidak ada keraguan lagi bahwasanya orang yang yakin dengan makna la ilaha illallah, orang yang yakin dengan makna la ilaha illallah, seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketika dia sudah yakin tadi bahwasanya seorang hamba atau seorang muslim hanya terikat kepada Allah dan hanya butuh kepada Allah dan tidak ada ikatan dengan selain Allah, maka tidak ada butuh dia pun kepada selain Allah, maka apa? Seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Maka seorang muslim akan apa? Menjadikan seluruh jasadnya tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan bukti keyakinannya. Karena apa? Seorang yang yakin, dia akan membuktikan keyakinannya dengan apa? Menghambakan diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang yang mentauhidkan Allah, seseorang yang mengesahkan Allah, maka dia harus mengikuti dan mentaati Nabi-Nya dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memohon ditambahkan iman dan keyakinan
di dalam doa beliau. Memohon ditambahkan keimanan dan keyakinan. Karena iman dan yakin itu satu. Seorang yang beriman tapi tidak yakin, maka bagaimana dia dikatakan beriman? Maka seorang yang beriman dia harus yakin. Dan tadi seorang yang yakin, maka dia harus bekali dirinya dengan ilmu dan pemahaman yang benar. Maka beliau radhiyallahu taala anhu berdoa dalam doanya, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Allahumma zidna, ya Allah, tambahkanlah untuk kami iman, keimanan, wa yaqinan, dan juga keyakinan, wa fahma, dan juga pemahaman. Karena tiga hal ini saling berkaitan, iman, yakin, dan pemahaman. Semakin tambah pemahaman, berarti semakin tambah ilmunya, dan semakin tambah pemahamannya berarti semakin tambah apa? Keyakinannya, dan semakin tambah keyakinannya berarti semakin tinggi keimanannya. Makanya beliau berdoa, Allahumma zidna, ya Allah tambahkanlah bagi kami keimanan, keyakinan, dan pemahaman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami keimanan yang benar, keyakinan yang benar, dan juga pemahaman yang benar. Dan asar ini atau doa ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ahmad, putranya Imam Ahmad. Dan sanad hadis ini sahih. Nah, kalau sudah dua syarat ini kita fahami dengan benar, maka ketika kita naik lagi ke syarat yang berikutnya, yaitu ada al-ikhlas, kemudian ada as-sidq, kemudian ada al-inqiyadu, ada al-mahabbatu, ada al-qabulu, maka ini semuanya akan apa? Akan berjalan dan semakin menguatkan. Jadi yang menjadi pondasi yang paling mendasar tadi adalah ilmu dan keyakinan ini yang harus dibangun dulu. Dan itu adalah pondasinya. Karena apa? Syarat yang ketiga yaitu al-ikhlas. Jadi kalau kita selama ini sering mendengar kalimat ikhlas, jadi ikhlas itu bukan semata-mata langsung ikhlas. Jadi ikhlas ini munculnya kapan? Sesudah ilmu dan sesudah yakin. Ikhlas itu muncul sesudah ilmu dan yakin. Maka kita tidak akan mungkin bisa ikhlas kalau tidak tahu kenapa kita harus ikhlas. Kita tidak yakin apa, kenapa pula kita harus ikhlas. Maka tidak mungkin kita bisa ikhlas. Maka kalau hanya mengatakan ikhlas saja tanpa tahu bagaimana sebab seseorang itu bisa muncul keikhlasan, maka bagaimana mungkin akan muncul dan tumbuh itu keikhlasan yang benar. Maka syarat yang ketiga yaitu al-ikhlas. Yang dimaksud dengan al-ikhlas yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran kesyirikan. Memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik. Dan amal tadi itu akan murni dari segala macam bentuk kesyirikan kalau kita sudah apa?
sudah mengetahui tentang makna dan meyakini dari kalimat la ilaha illallah tadi. Kenapa? Tadi kita sudah bangun bahwa semua sesembahan, semua Tuhan-Tuhan yang diagungkan oleh manusia merupakan Tuhan-Tuhan yang batil, sesembahan-sesembahan yang batil. Dan itulah kesyirikan. Maka kita menjauhinya dengan apa tadi? Dengan kita persaksikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang batil. Maka itulah ikhlas. Yaitu apa? Kita murnikan seluruh amal kita, ketundukan kita, ketaatan kita dari pengagungan, dari penghambaan, dari kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru bisa ikhlas. Kalau kita sudah hilangkan semua kotoran-kotoran kesyirikan tadi, kita sudah jauhkan diri kita dari penghambaan, pengagungan, kecintaan kepada Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah, maka baru bisa kita memurnikan penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita belum memurnikan tadi, belum meninggalkan kotoran-kotoran kesyirikan, belum mempersaksikan Tuhan-Tuhan yang diagungkan selain Allah merupakan Tuhan-Tuhan yang batil, sesembahan-sesembahan yang batil, maka tidak akan pernah mungkin kita bisa memurnikan ikhlas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mungkin. Allah Subhanahu wa taala katakan, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka dalam surat Az-Zumar ayat 2-3, maka sembahlah kalian hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah. Maka sembahlah kalian Allah dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah ibadah. Maka ibadah ini kita akan berikan, dan kita hanya akan bisa berikan untuk Allah kalau kita sudah tinggalkan tadi sesembahan-sesembahan, pengagungan-pengagungan, penghambaan-penghambaan kepada selain Allah. Maka kata Allah, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah oleh kalian, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah yang murni. Hanya milik Allah lah agama yang murni, ibadah yang murni, yang jauh dari segala macam bentuk kesyirikan dan kebid'ahan. Karena kalau sudah membahas masalah ibadah itu dikatakan ikhlas kalau jauh dari kesyirikan dan jauh dari kebid'ahan. Jauh dari kesyirikan berarti ibadah ini hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu jauh dari kebid'ahan ketika ibadah itu kita kerjakan dengan mengikuti hanya kepada petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hanya dengan mengikuti petunjuk Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam firman-Nya yang lain dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru, dan tidaklah Allah perintahkan kalian, Allah tidaklah perintahkan kita illa kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Masyaallah. Jadi Allah hanya perintahkan kita itu untuk apa? Memurnikan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan dari Allah menciptakan kita manusia. Maka perintah Allah adalah supaya kita bisa mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu akan kita ikhlaskan untuk Allah
Rasulullah, kalau tadi kita sudah penuhi syarat yang pertama yaitu al-ilmu, kemudian syarat yang kedua al-yakin. Bahkan Rasulullah SAW katakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya, Nabi SAW bersabda, as'adun nasi bi syafaati, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, khalisan min qalbi, yang ikhlas dengan hatinya, au nafsi, atau dalam dirinya. Yang tadi kita katakan, mengucapkan dengan ikhlas dari hatinya kalau dibangun di atas ilmu dan di atas keyakinan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, maka syafaat Nabi SAW akan didapatkan bagi siapa saja yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini dengan lisannya dan hatinya yang penuh dengan pemahaman dan juga keyakinan yang benar, yang dia ucapkan ikhlas, yang dia katakan dengan dia atau dengan lisannya dan hatinya tadi dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah manusia yang paling berhak dan yang paling berbahagia dengan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini 3 syarat yang pertama yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan hidayahnya untuk kita semuanya, agar bisa semakin memahami, semakin mengenal dan meyakini agamanya sebagaimana yang Allah cintai dan ridhai, dan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fadhal, barangkali ada yang tanyakan mungkin. Nah, berarti kalau kita urutkan tadi sedikit kesimpulan dari pertemuan kita, maka syarat ini tadi ini tidak bisa langsung nyampe ke ikhlas tiba-tiba, tapi harus lewat tahapannya, ada tangganya. Jadi tangga yang pertama adalah al-ilmu, kemudian naik tangga yang kedua al-yakin, kemudian al-ikhlas. Dan ini tangga-tangga ini semuanya atau syarat-syarat ini semuanya harus mulai kita sebagai seorang muslim yang mengaku sebagai muslim, yang mengaku sebagai orang yang mengikuti petunjuk nabinya dan mencintai rasulnya, maka harus mulai bagi kita untuk mulai menghilangkan kejahilan kita tentang kalimat ini dengan mempelajarinya, dengan memahaminya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan bimbingannya, agar Allah jadikan kita hamba-hambanya yang mencintainya dan mencintai Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.